kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran Bapak Ibu. Dan di sini saya ingin mendapatkan masukan ya Bapak Ibu terkait dengan plan dari pembelajaran yang akan saya laksanakan secara daring. Rencananya pembelajarannya itu selama 1 semester. Saya laksanakan sebanyak 18 kali pertemuan Bapak Ibu semua. 16 kali itu nanti secara daring sinkronus dengan menggunakan aplikasinya Zoom Meeting Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya ada beberapa kendala mungkin secara alternatif nanti saya gunakan Google Meet. Nah, di sini dari 18 kali pertemuan itu nanti ada biasa UTS dan UAS ya. Kemudian di sini saya memberikan 2 kali kuis itu sebelum UTS dan 2 kali kuis sebelum UAS. Kemudian saya juga memberikan 2 kali berupa tugas case based learning, test based learning. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Apabila ada masukan, saya persilakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Inur. Mungkin saya yang memulai dulu Bu Inur ya, memberikan sedikit masukan dari apa yang sudah saya pelajari dari file yang sudah Bu Inur kirimkan. Jadi kalau tidak salah saya menangkap tadi, untuk pertemuan ini totalnya ada 18 kali pertemuan Bu ya. 18 kali pertemuan include UTS sama UAS. Berarti proses pertemuan untuk pemberian materinya itu berkisar sekitar 16 kali pertemuan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya ingin klarifikasi, kira-kira kalau sampai 16 kali pertemuan, mungkin ini termasuk kategori yang cukup banyak ya, karena biasanya kalau normalnya pemberian kuliah itu adalah 16 kali pertemuan, include UTS sama UAS, jadi ada 14 kali pertemuan. Mungkin sedikit saran saja, kalau dirasa memang 16 kali ini nanti tidak terlalu cukup gitu ya untuk pelaksanaan 1 semester, mengingat juga mahasiswa itu juga akan mengikuti perkuliahan lain. Mungkin ini jadi pertimbangan aja Bu Inur ya. Mungkin beberapa materi mungkin yang memang sekiranya bisa untuk di-merge jadi satu gitu ya, yang memiliki kemiripan sehingga bisa mengurangi jumlah pertemuannya. Namun kalau dirasa 18 kali pertemuan, maksud saya 16 kali pertemuan untuk penyampaian teorinya cukup bagi mahasiswa, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi mungkin Bu Inur bisa melihat kembali gitu kalau sekiranya masih bisa dilakukan, dan juga mengecek juga yang terpenting adalah mengecek jadwal pemberian UAS sama UTS yang ada di kalender pendidikannya, sehingga bisa disesuaikan apakah dalam 18 kali pertemuan termasuk UTS sama UAS mencukupi ketersediaan periode waktu yang sudah diberikan di kalender pendidikan, supaya tidak lewat dari jadwal pemberian UTS maupun UAS-nya. Tadi pada pertemuan secara asinkronus yang Bu Nur menggunakan media pembelajaran YouTube dan e-learning gitu ya, di situ kan Bu Nur selaku dosen itu menyampaikan materi perkuliahan. Ambillah contoh skalar dan vektor gitu. Tadi saya lihat bahwa pada saat Bu Nur membuat materi perkuliahan skalar dan vektor itu menggunakan video pembelajaran yang selanjutnya diupload pada e-learning Undiksa gitu ya, dan YouTube. Nah, selanjutnya setelah Bu Nur melakukan upload video gitu, di sini dosen memberikan tugas secara mandiri kepada mahasiswanya gitu kan ya, secara task based learning gitu ya, menggunakan pembelajaran berupa task based learning. Nah, di sini bisa saya masih kurang paham dengan metode yang akan Ibu lakukan pada saat pemberian ataupun assessment pada pembelajaran task based learning itu sendiri. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Bu Rani. Sebenarnya begini Bu mekanismenya. Saya rencananya kalau yang terkait dengan saya membuat video dan video itu akan saya share di YouTube ataupun di e-learning, saya akan menge-share-nya mungkin 2 hari atau 1 hari minimal sebelum perkuliahan akan saya mulai. Jadi saya harap mahasiswa itu sudah mempelajari dari video yang saya share. Kemudian nanti ketika perkuliahan itu saya hanya tinggal memberikan tugas kepada mahasiswa untuk disampaikan, dan itu pun saya lakukan secara sinkronus melalui Zoom, dan di situ nanti tugas itu saya minta dikerjakan juga
secara online, saya bisa beri waktu di situ, dan nanti setelah tugas itu kan biasanya ada mahasiswa mungkin sebelum mengerjakan dia masih kesulitan, bisa bertanya langsung, dan nanti di akhirnya itu saya akan coba membahas terkait dengan tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Seperti itu Ibu Rani. Apakah sekiranya menurut Ibu nih, memungkinkan nggak ya kalau misalkan yang sinkronus ini lalu dialihkan begitu, jadi asinkronus melalui e-learning-nya? Tadi dari penjelasan Bu Nur itu memberikan tugas beberapa kali, tapi semuanya itu berbasis case gitu ya. Jadi saya sedikit memberi masukan kenapa tidak di-blend gitu ya, dicampur, di-mix. Misalnya ketika sudah satu tugas tentang case, satunya lagi bisa dengan kajian karya ilmiah. Jadi kita suruh mahasiswa itu untuk nge-review karya ilmiah seperti jurnal gitu. Karena saya rasa review jurnal itu sangat baik, apalagi ketika mereka review jurnal internasional gitu ya. Karena gimana pun semua peserta didik kita nantinya akan menulis skripsi gitu ya. Jadi diawali dengan mereka bisa mereview jurnal, itu menurut saya itu sangat membantu mereka ketika mereka nanti penelitian dan harus menulis skripsi gitu. Saya rasa itu saja sedikit masukan dari saya, Bu Nur. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Gresi. Terkait dengan ini, pemberian tugas, sebenarnya memang saya ada sedikit yang saya bedakan, ada yang berupa test based, ada yang case based. Awalnya saya juga mikir, saya ingin mahasiswa itu mengkaji suatu artikel ya Ibu ya. Hanya saya pikir apakah dengan ini baru semester 1 kan, mata kuliah semester 1, kemudian dan materinya ini masih materi dasar, apakah mereka mampu? Saya mikirnya seperti itu. Tapi akan coba saya ini pertimbangkan, mungkin ada baiknya memang mereka dari sedini mungkin ya untuk mempelajari, mencoba untuk mereview artikel. Terima kasih Ibu, masukan yang sangat penting untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni ya, adik-adik semua dan Bapak Ibu observer. Oke, ini adalah pertemuan kita yang ke-9, yaitu untuk tema usaha dan energi. Oke, memberikan video pembelajaran yang saya rekam terkait dengan materi usaha dan energi ya di e-learning, dan di situ saya juga sudah melengkapi dengan beberapa pertanyaan yang sudah Adik kerjakan. Oke, mungkin ada beberapa hal yang akan saya tekankan ya untuk materi usaha dan energi, dan yang perlu harus adik-adik pahami bahwa materi ini selalu terkait dengan materi yang sebelumnya. Oke, terkait dengan usaha dan energi kita tidak bisa lepas dengan namanya gaya. Oke, adik-adik sudah mempelajari gaya. Yang perlu adik ketahui bahwa gaya itu adalah besaran vektor, dan gaya itu yang menyebabkan usaha. Oke, nah di sini saya akan misalkan di sini adalah ada dua bus yang satunya itu bergerak dan yang satunya itu bus dalam keadaan yang dia diam dengan pemahaman bahwa berarti dia tidak mengalami percepatan di sini ya. Nah, artinya apa? Bahwa busnya itu berada di kerangka inersia. Oke? Dan kita tahu bahwa di kerangka inersia itu terkait dengan hukum Newton yang pertama ya. Harus adik-adik pahami. Oke? Kita tahu bahwa bumi yang kita tempati ini itu pada dasarnya adalah kerangka acuan yang tak inersia. Artinya apa? Karena di bumi ini ada namanya percepatan gravitasi ya. Sama dengan M kali A itu karena apa? Karena massa di sini selalu kita buat konstan. Oke? Sehingga di sini itu 0. Oke ya. Dan apakah peristiwa alam itu selalu massanya konstan? Tidak. Ada beberapa peristiwa alam yang sebenarnya malah massanya itu akan berubah. Seperti ketika komet itu bergerak mengorbit matahari. Ketika dia mengorbit matahari berarti apa? Massa komet itu akan berkurang. Karena apa? Pengaruh dari angin matahari ini yang menyebabkan komet itu massanya itu terhambur keluar. Seperti yang kita lihat seperti ekornya komet. Artinya apa? Massa di sini berubah seiring dengan waktu ketika komet itu menuju matahari. Tetapi ketika dia menjauhi matahari dan dia masuk ke suatu awan yang awan itu banyak partikel-partikel debu dan segala macam, sehingga komet itu menarik partikel debunya. Artinya apa? Masanya bertambah di sini.
saya sudah menekankan terkait dengan energi kinetik dan energi potensial. Ingat bahwa energi kinetik itu terkait dengan gerak dari suatu benda, oke? Dan energi potensial itu terkait dengan konfigurasi dari benda-benda itu, oke? Ingat, kerja itu kerja yang dilakukan oleh gaya, oke ya? Pada suatu sistem itu adalah perubahan energi sistem akibat bekerjanya gaya itu. Dan kita tahu bahwa W itu sama dengan delta E. Usaha dan E ini adalah biasanya energi kinetik. Oke? Apa namanya tugas yang sudah adik-adik kerjakan tadi, saya melihat masih beberapa yang sepertinya masih sedikit miss ya terkait dengan pengerjaan tugas. Tapi ada juga yang sudah mengerjakan dengan baik tugas yang saya berikan. Dan untuk ini mungkin saya meminta ya salah satu perwakilan dari adik-adik semua untuk menjelaskan terkait dengan jawaban yang sudah adik kumpulkan di e-learning. Oke. Ketika dia T sama dengan 0, balok itu berada di posisi X sama dengan 0. Nah, di sini adik ditanya perubahan. Ingat, perubahan tenaga kinetik atau perubahan energi kinetik benda ketika dia dari posisi X1 menuju posisi X2. Oke? Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini, saya akan memaparkan pembahasan dari soal-soal yang diberikan tadi, yaitu yang pertama, di mana soalnya, sebuah balok bergerak sepanjang garis lurus, yaitu sumbu X pada lantai licin, dengan kecepatan tetap ke arah kanan. Mulai dari titik S1, benda itu menderita gaya yang selalu membentuk sudut theta terhadap lintasan benda atau dapat dilihat pada gambar. Nah, besar gaya yang bekerja pada benda bertambah secara linier terhadap koordinat X, yakni Fx sama dengan beta X dengan beta tetapan positif. Jika pada saat T sama dengan 0, balok itu berada di titik X sama dengan 0, tentukan perubahan tenaga kinetik benda itu selama benda bergerak dari X1 ke X2 dengan menghitung kecepatan di kedua titik tersebut. Baik, pembahasannya yaitu dengan menerapkan hukum kedua Newton tentang gerak pada arah mendatar atau sumbu X menghasilkan suatu persamaan diferensial yaitu beta X cos theta sama dengan M d kuadrat X per dt kuadrat. Dengan memindahkan ruas, didapat bahwa d kuadrat X per dt kuadrat minus beta cos theta per M dikali Sebentar X sama deh, dengan 0. stop kan di tadi, di persamaan. Oke. Dapat ini dari mana? Ini persamaan Newton, persamaan hukum Newton, M kali A. A itu apa? A itu percepatan. Percepatan itu apa? Percepatan itu turunan kedua dari posisi. Makanya F itu sama. F sama dengan M kali A, hanya saja berubah jadinya karena ada unsur bahwa F-nya tadinya di membentuk sudut, makanya kalau kita ingin dia diorientasikan pada sumbu X, makanya membentuk beta X cos theta, dan ini tidak lain M kali A tidak lain adalah M d kuadrat X per dt kuadrat. Oke? Nah, ini tinggal kita ubah saja. Kita ubah ini yang tadinya ini kita ubah posisi ya, kita ubah posisi, berarti ini beta cos theta X-nya dikeluarkan. Lalu dibagi apa? Dibagi M karena di sini ada M. Ya udah, ini dapat persamaannya. Dan adik-adik harus tahu, coba perhatikan persamaannya ini baik-baik. Ini tidak lain ada apa? Tidak lain adalah apa? Ini persamaan diferensial. Kemudian jadi harus dicari nilai XT-nya yang memenuhi persamaan tadi. Jika cos theta lebih dari fungsi XT, lebih dari 0, fungsi XT yang memenuhi persamaan diferensial tersebut, yaitu XT sama dengan A dikali E dipangkatkan beta cos theta per M dikali T, plus B dikali E pangkat minus akar beta cos theta per M dikali T. Di mana nilai A dan B itu merupakan sembarang tetapan. Nah, pada soal kan disebutkan bahwa saat T sama dengan 0, balok berada di X0 sama dengan 0, maka nilai X0 sama dengan 0 menjadi, kita substitusikan nilai T-nya diganti menjadi 0, yaitu A dikali E pangkat akar beta cos theta per M dikali 0, plus B dikali E
pangkat minus akar M dikali sama dengan A plus B. Jadi didapat nilai A yaitu minus B dan nilai XT sama dengan A dikali E pangkat akar beta cos theta per MT minus E pangkat akar minus E pangkat minus akar beta cos theta per M dikali T 2 A perbolik dikali akar beta cos theta per M dikali T. Kemudian, dari persamaan posisi ini, kita dapat menentukan kecepatan mendarat balok atau v dari posisi terhadap waktu, yaitu dxt per dt sama dengan 2a cos hiperbolik dikali akar beta cos theta per m dikali t. Kemudian, pada soal, saat T1, balok berada di X1, kecepatan balok di X1 menjadi V1, yaitu dx1 per dt sama dengan diganti menjadi T1 di sini, yaitu 2A cos hiperbolik dikali akar beta cos M kali 1. Pada T2, balok berada di X2, maka kecepatan balok di X2 atau V2 sama dengan dxt2 per dt sama dengan 2 cos kali A cos hiperbolik dikali akar beta cos theta per M. Jadi berdasarkan fungsi hiperbolik yaitu cos H kuadrat alfa minus sin H kuadrat sama dengan 1 untuk sembarang bilangan real alfa, maka perubahan kinetik balok itu adalah delta T sama dengan setengah mv2 kuadrat minus setengah mv1 kuadrat, di mana dikeluarkan setengah dengan M-nya, didapat setengah M dikali V2 kuadrat minus V1 kuadrat, maka hasilnya yaitu setengah beta dikali X2 kuadrat minus X1 kuadrat dikali cos theta. Ini sudah, Ibu. Iya, terima kasih banyak ya Dek Niputu sudah mau mencoba untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke. Adik-adik kan sudah mengerjakan soal nomor 2 ya. Nah, yang saya tampilkan di soal nomor 2 ini, ada yang aneh tidak dengan yang sudah dikerjakan? Putri Cornelia mungkin bisa memberikan pendapatnya. Saya lihat jawabannya benar, tapi lihat soal yang saya berikan. Ada yang aneh tidak di soal nomor 2 ini? Saya lihat tadi jawaban Putri Cornelia yang terkait dengan soal nomor 2 itu sudah cukup baik dan benar. Coba perhatikan, soal yang saya berikan, ada yang aneh tidak? Jadi saya belum menemukan titik keanehannya, Ibu. Oh, belum menemukan keanehannya? Oke, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Oke, perhatikan di sini ya. Di sini, benda itu bergerak sedemikian rupa sehingga lintasan benda itu hanya berupa garis lurus. Oke, nah kita menganggap bidang itu yaitu ada XY, dan kita tahu bahwa lintasan itu ada di bidang, dan ingat, kalau kita ruang, kita berarti kan memerlukan 3 koordinat untuk menggambarkan suatu gerak. Artinya kita perlu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Tapi karena kita batasi gerak suatu benda itu hanya ada di bidang, berarti apa? Z-nya harus sama dengan 0. Perhatikan di sini. Di A, posisi awal dari suatu benda itu berapa? Min 2, 0. Artinya apa? Z-nya sama dengan 0. Nah, di titik B, lihat 3, 13, 3. Ada yang aneh tidak di titik B ini? Aneh? Cornelia merasakan bahwa titik B yang Anda kerja itu 13 0 atau 3 13 3? 3 13. Hah? Yang Anda kerjakan? 3 13 0, Ibu. Nah, iya, berarti ini salah. Jadi gini, saya ingin memberitahu kalian bahwa ketika kalian mengerjakan soal, jangan serta-merta bahwa merasa bahwa soal itu selalu benar. Jadi harus kalian cek dulu soal ini. Oh, soal ini ada yang keliru tak? Jangan sampai kalian sudah capek-capek mengerjakan soal, loh kok ini muter-muter doang gitu. Loh, kok tidak ada penyelesaiannya. Jangan menganggap bahwa kalian tidak bisa menyelesaikan, kalian bisa. Kalian yang tidak mampu, stop dulu. Bisa jadi dosen itu memberikan yang keliru kepada adik-adik semua ya. Jadi perhatikan. Jadi ingat ya, ini harus 0. Karena apa? Sudah dibatasi, dia hanya pada bidang XY. Oke, berarti sumbu Z itu tidak berpengaruh sama sekali. Artinya sumbu Z-nya itu 0.
Oke, nah di sini salah satu gaya yang bekerja pada benda itu adalah Fx, F, tapi pada X, Y, Z. Tidak jadi masalah. Walaupun benda itu hanya pada bidang X, Y, tetapi kerjanya pada dia terkait dengan X, Y, dan Z, tidak jadi masalah. Nah, di sini hitunglah kerja yang dilakukan oleh gaya sepanjang lintasan itu. Artinya apa? Kerja itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh gaya. Ya, itu yang harus adik pahami. Oke, saya tadi melihat jawaban Dek Cornelia benar. Saya bisa minta bantu kepada Dek Cornelia untuk mempresentasikan hasil jawabannya terkait dengan soal nomor 2. Oke, izin menjawab dari soal yang nomor 2 tadi, yaitu sebuah benda bergerak di lantai sedemikian rupa sehingga lintasan benda berupa garis lurus. Anggap lantai itu sebagai bidang X dan Y, sehingga titik-titik di sepanjang lintasan benda memiliki koordinat Z sama dengan 0. Andaikan lintasan benda itu berawal dari titik A sama dengan min 2, 0, dan berakhir di titik B sama dengan 3, 13, 0, di mana tadi sudah diubah bahwa yang 3 tadi tetap harus 0, di mana salah satu gaya yang bekerja pada benda itu adalah F, ZY, XYZ sama dengan 2XI ditambah ZJ dan 4K. Hitunglah kerja yang dilakukan oleh gaya sepanjang lintasan itu, di mana yang diketahui Fx sama dengan 2 dan F-nya sama dengan X dan Z-nya sama dengan 4, dan persamaan lintasannya yaitu Y sama dengan 3X ditambah 4, dan D-nya kan 3 dx, dan di mana Z-nya sama dengan 0, menghasilkan Z-nya sama dengan 0. Sebentar Dek Cornelia, saya stop dulu ya. Oke, saya ingin tanya, Dek Cornelia tahu dapat Y sama dengan 3X plus 4 ini dari mana? Sampun Ibu. Sudah ya, jadi adik-adik semua tahu ya, ini kalau tidak salah SMA itu juga sudah ada ya materi untuk mendapatkan suatu persamaan garis dari 2 titik yang kita ketahui. Mudah ya, kalau nggak salah apa? Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 ya. Udahnya itu, karena kita sudah tahu kan nilai ini, perhatikan A itu kan sama dengan min 2, 0. Mudah saja, berarti X1-nya itu min 2 di sini kan. Berarti kemudian di sini X2-nya. X2-nya di titik B ini. X2-nya adalah 3. Kan sama-sama X tuh. Nah, ini apa? Ini adalah X1-nya adalah min 2, Y1-nya adalah min 2, kan? Lalu X1-nya, X2-nya adalah 3, dan Y2-nya adalah 13. Nah, tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan list yang adik-adik sudah pahami itu. Di SMA kalau nggak salah ya. Nah, sudah kita dapatkanlah nilai Y sama dengan 3X plus 4. Nah, oke, lanjut Dek Cornelia. Oke Ibu, untuk jawabannya yaitu W A ke B sama dengan integral dari AX sampai XB sama Fx buka kurung X Y Z dx ditambah integral dari YA sampai YB Fy X Y Z dy ditambah dengan integral dari ZA sampai ZB Fz X Y Z dz. Yeah. Di mana dimasukkan integral dari min 2 sampai 3, 2x dx ditambah integral dari min 2 sampai 13, x dy, ditambah lagi integral dari 0 sampai 0, 4 dz. Oke, stop sebentar. Adik-adik yang lain mudah ya ini ya. Perhatikan, nilai fx yang ini artinya nilainya berapa? 2 ya. Di sini ini apa? Oke, sebentar. Di sini Fx, YZ terhadap dx ya. Terhadap dx, ini terhadap dy, dan ini terhadap dz. Nah, saya mau tanya, D Cornelia, ini kan mudah ya. Ketika Fx-nya ya, yang di bagian suku pertama ini, itu dapatnya dari mana? Dapat dari ini loh. Persamaan gaya yang Fx, YZ itu sama dengan 2xi plus xj plus 4k. Nah itu adalah nilai. Jadi perhatikan, 2x, ada x lagi di depan j, ada 4 di depan k, itu sebenarnya nilai dari suatu gaya. Nilainya konstan. Nah, gaya sendiri adalah vektor.
Ingat, vektor itu apa? Ada nilai dan ada arah. Nah, mudahnya arahnya apa? Arahnya pada I topi, J topi, K topi. Ini kan tinggal memasukkan angka saja. Di sini sudah bermain matematik saja ini. Di sini sudah bermain matematik. Jadi hanya tinggal memasukkan 2x. Jadinya kan apa? 2x dx, x dy, 4 dz. Sudah, tinggal masukkan itu. Lanjut Dek Cornelia. Oke, jadi untuk integral dari min 2 sampai 3, 2x dx ditambah integral dari min 2 sampai 13, yaitu dx d 3x dx, di mana hasil dari integral dari 0 sampai 0, 4 dz itu hasilnya 0, jadi tidak perlu ditulis, dan untuk hasilnya yaitu 9 dikurangi 4 ditambah 3 per 2 dikali dengan 169 dikurangi 4, dan hasilnya yaitu 252,5 joule. Ya, di sini saya mengatakan satuan karena di sini saya tidak ada menuliskan besarnya satuannya itu joule ya. Di sini saya kan tidak ada di pertanyaan saya tidak ada menyebutkan joule, tapi kalau kalian menyebutkan joule tidak apa-apa. Tapi di sini karena ini hanya karena di sini saya hanya menyatakan dia sebagai satuan karena memang tidak ada dari F-nya itu gayanya itu saya berupa vektor dan dia hanya terkait dengan posisi saja. Jadi nggak apa-apa. Tapi lebih tepatnya memang sebenarnya hanya satuan karena ini hanya terkait dengan energi, terkait dengan kerja yang dilakukan oleh dia. Oke. Nah, dari penyampaian ini bisa di stop ya dulu Dek Cornelia. Oke. Oke, terima kasih Dek Cornelia telah mau mempresentasikan hasil jawabannya. Jadi adik-adik semua, dari 2 tugas yang saya berikan itu pada dasarnya adalah dapat dikatakan tugas itu untuk apa ya? Untuk memberikan stimulus ya kepada adik-adik semua bahwa ketika adik-adik mendapatkan soal yang tidak biasanya adik-adik kerjakan ketika adik-adik di SMA, karena ini saya tahu adik-adik baru semester 1, tetapi yakinlah bahwa dengan adik coba untuk melompat ke titik yang lebih 1 tingkat saja lebih tinggi dari yang pemahaman adik-adik semua, maka adik-adik akan melihat bahwa oh sebenarnya ini mudah dikerjakan. Oh sebenarnya ini dengan cara seperti ini loh sederhana dapatnya. Nah kayak gitu. Jadi adik-adik jangan takut dengan persamaan matematik yang panjang. Karena belum tentu persamaan matematik itu panjang itu tidak dapat diselesaikan. Oh ternyata persamaan matematik yang panjang itu jawabannya itu hanya singkat seperti itu. Ya. Jadi jangan lupakan materi-materi sebelumnya, kemudian sering berlatih. Saya juga sudah memberikan beberapa tambahan soal di e-learning yang bisa adik-adik kerjakan sebagai latihan adik-adik. Dan satu yang pasti, pahami itu konsepnya. Konsep itu kuncinya. Ketika adik-adik paham konsepnya, adik-adik akan mudah menyelesaikan soal apapun. Itu dia kuncinya ya. Jangan putus asa, jangan kaget dengan soal-soal yang mungkin agak membuat adik-adik pusing sebelum perkuliahan kok tiba-tiba disuruh mengerjakan soal itu. Jangan putus asa karena saya dulu di posisi adik-adik pun sama. Ya, kita sama-sama belajar. Kalau saya ada yang salah, kalau saya ada yang keliru, tolong diberitahu ya. Tolong dikasih tahu, oh ibu ada yang keliru atau ibu terlalu cepat mengajarnya, gitu kan? Mengajarnya terlalu cepat atau video ibu terlalu cepat juga ibu di videonya itu. Tolong beritahu saya ya. Saya terbuka untuk mendapatkan koreksi dari adik-adik semua. Oke? Saya sangat berterima kasih karena adik-adik mau hadir di perkuliahan ini. Terima kasih adik-adik semua. Mohon maaf apabila ada perkataan saya atau tingkah laku saya mungkin membuat adik-adik, oh kok ibunya galak banget. Enggak ya, saya enggak galak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu, tadi yang seperti sudah Bapak Ibu ikuti, saya sudah menyampaikan salah satu topik ya Bapak Ibu ya, terkait dengan pembelajaran daring, yaitu tentang usaha dan energi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan masukan kepada saya terkait dengan pembelajaran yang setelah saya laksanakan. Mungkin baik. dari Pak Arjana ya. Ya, mungkin saya memulai ya Bu Nur ya.
Jadi tadi secara garis besar saya mengamati untuk proses pembelajaran yang sudah Bu Inur laksanakan untuk topik usaha dan energi itu sudah berjalan dengan cukup kondusif. Namun karena ini juga dilaksanakan secara daring, saya masih menemukan beberapa beberapa hal yang mungkin bisa jadi masukan untuk proses pembelajaran selanjutnya gitu. Yang saya amati tadi beberapa mahasiswa itu ada beberapa yang sepertinya istilahnya kayak kurang siap gitu Bu Inur. Jadi ketika mereka disuruh untuk diberikan kesempatan untuk bertanya, ada sesuatu yang belum dipahami, mereka sepertinya masih belum tahu apa yang ingin ditanyakan gitu. Kemudian memberikan instruksi juga untuk melis pertanyaan-pertanyaan dari konsep-konsep yang belum mereka ketahui gitu. Jadi ketika di pertemuan sinkronus, Mbak Inur langsung bisa tanya nih, dari hasil yang sudah kalian review, kira-kira pertanyaan-pertanyaan tentang konsep apa saja yang belum kalian pahami gitu kan. Nah setelah itu juga nanti setelah selesai yang sinkronus ini bisa ditambah lagi di bagian asinkronusnya dengan memberikan tugas mandiri. Jadi dari sana itu mahasiswa selain bisa menggali dulu apa yang belum mereka ketahui, kemudian setelah diskusi di kelas melalui sinkronusnya, mereka bisa paham gitu. Nah untuk mengakses apa mereka benar-benar paham atau belum, nah itu salah satu caranya Mbak Inur tambahkan lagi tugas mandiri gitu ke mahasiswa, sehingga mereka benar-benar memahami dari apa yang mereka pelajari secara mandiri maupun dari yang difasilitasi melalui pembelajaran sinkronusnya, Mbak. Ya, terima kasih Pak Arjana, masukan yang berarti nanti coba akan saya ini ya perbaiki untuk pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih Pak Arjana. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lain? Sebagai dosen observer, saya mengikuti perjalanan perkuliahan yang Bu Nur lakukan gitu ya. Perkuliahannya sudah cukup baik, sudah kondusif gitu ya, sudah ada interaksi dan interaktif dari mahasiswa dan dosen, itu sudah berjalan cukup baik. Tetapi ada sedikit saran gitu ya, atau masukan dari saya untuk menunjang proses pembelajaran ke depannya gitu. Tadi saya melihat Ibu Nur di sini melakukan perkuliahan itu agak sedikit terlalu cepat gitu ya, untuk intonasi dan perjalanan Bu Nur melakukan perkuliahan. Ya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa setiap mahasiswa itu memiliki pemahaman atau menangkap materi itu yang berbeda-beda ya Bu. Nah, jadi mungkin masukan dari saya untuk kedepannya Bu Nur bisa melakukan proses pembelajaran itu dengan lebih terstruktur, lebih pelan-pelan gitu agar mahasiswa mudah memahaminya. Gitu. Mungkin itu saja tadi yang dapat saya observasi gitu ya dari perjalanan perkuliahan yang Bu Nur sampaikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Ya, terima kasih Bu Rani. Ya, awalnya saya kan karena saya perkuliahan itu kan saya awali dengan menge-share video ya, saya berikan video pembelajaran. Memang saya buat video itu kan memang saya tidak ingin terlalu lama video itu sehingga tidak menghabiskan kuota dari mahasiswa. Makanya saya mungkin agak cepat ya terkait dengan penyampaian materi di video, tapi akan coba saya perbaiki karena saya mikirnya juga walaupun cepat dan karena dia terlalu cepat sehingga mahasiswa nanti ujungnya kan banyak mengulang untuk mendengarkan video itu lagi, video tersebut. Mungkin akan saya ritmenya akan coba saya ini ya perlambat sedikit supaya mereka mereka bisa memahami lebih baik lah ya dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Rani atas masukannya. Mungkin ada dari ibu-ibu yang lain untuk memberikan masukan. Ya, mungkin dari saya dulu ya, Ya. Nur ya. Oke, dari yang saya tadi amati begitu ya selama Bu Inur melakukan pembelajaran kepada adik-adik mahasiswa begitu ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang kameranya memang mati begitu ya. Nah, ini saya tidak tahu juga ya ini maksudnya apakah memang kameranya ini tidak dinyalakan karena memang terkendala sinyal atau bagaimana gitu. Jadi mungkin Ibu Inur bisa lebih proaktif gitu ya untuk mengecek gitu istilahnya kira-kira yang bersangkutan ini masih mengikuti atau masih ada di dalam si kelas itu tadi,
Terus terutama kan maksudnya kalau misalkan ada yang nggak ngerti barangkali, terus karena takut gitu ya, jadi malah kameranya ya udahlah saya matiin aja biar nggak ditanya-tanya malah gitu. Iya. Mungkin itu aja sih Bu dari saya. Ya, terima kasih Bu ini Safira atas masukannya. Tadi memang sebenarnya ketika perkuliahan itu pada saat saya berkomunikasi dengan mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai, beberapa mahasiswa sudah memberitahu ke saya kalau dia sudah mencoba untuk on cam, tapi karena gangguan sinyal, dia malah keluar terus dari ruang Zoom. Sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah share dulu kan link Zoom-nya. Nah, kemudian mereka sempat bilang kalau off kamera bagaimana Ibu, katanya gitu. Ya, saya bilang tidak apa-apa, hanya saja pada saat ada dia yang saya tanya, saya minta dia yang on cam, saya bilang. Tapi kalau memang dia on cam pun ternyata gangguan sinyalnya hilang, maka mungkin dia terkendala sinyal sehingga dia keluar dari Zoom, mungkin akan saya beri alternatif tugas tambahan untuk anak yang tidak bisa menjawab pertanyaan ketika dalam ruang Zoom, apalagi kalau dia sampai keluar dari ruang Zoom. Mungkin itu alternatifnya. Terima kasih Bu Safira, saya akan coba lebih proaktif ya untuk mengecek anak-anak, karena mahasiswa ini kan menyebar di semua daerah dan salah satu yang utama itu ya gangguan sinyal itu ya. Terima kasih Bu Safira atas masukannya. Mungkin yang terakhir ini dari Ibu Gracie, ada yang ingin disampaikan Ibu? Oke, terima kasih untuk kesempatannya Bu Nur. Suara saya jelas Bu Nur? Jelas terdengar Bu. Oke, jadi dari saya juga apresiasi ini dengan metode yang Bu Nur berikan gitu ya. Karena kita melihat keadaan kita sekarang gitu ya, kita harus mempertimbangkan juga dari segi misalnya kayak mahasiswa kita semuanya ya berat di kota gitu ya. Jadi salah satu dengan cara proses pembelajaran by video ini saya rasa ini alternatif baru yang bagus gitu ya. Bahkan ketika kita upload video pembelajaran kita di YouTube, itu tidak hanya mahasiswa kita yang bisa belajar gitu, bahkan banyak orang lagi yang bisa mendapat informasi terkait materi yang Bu Nur berikan gitu. Jadi saya apresiasi akan hal itu. Tapi saya tidak tahu nih, tadi soalnya nggak ada penjelasan yang Bu Nur jelaskan itu mengenai apakah setelah dari proses pembelajaran by video ini, apakah di akhir itu Bu Nur menyediakan satu forum diskusi gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui gitu ya, mahasiswa kita ketika kita cuap-cuap belum tentu sebenarnya mereka paham semua gitu. Jadi kita harus, dan tugas kita sebagai dosen itu kita harus tahu sebenarnya ya gitu. Kita harus peduli apakah mahasiswa kita itu sebenarnya paham apa tidak atas apa yang kita terangkan gitu. Jadi menurut saya alangkah sangat baiknya ketika dibuat suatu forum diskusi, di situ bisa dilakukan proses tanya jawab gitu. Jadi dari forum diskusi yang disediakan itu kita juga tahu gitu ya sejauh mana mahasiswa kita bisa nangkap. Nah, kalau misalnya dari situ juga kita bisa bikin penelitian nih, misalnya dengan metode ini ternyata banyak mahasiswa yang lebih mengerti nih. Dengan metode ini ternyata mahasiswa jauh lebih malas nih untuk belajar gitu. Jadi itu bisa jadi perbandingan juga gitu ya. Kita sebagai pendidik itu kita bisa melakukan metode seperti apa yang kreatif, yang bisa mendukung supaya peserta didik kita itu supaya lebih aktif, supaya lebih semangat gitu dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Gracie atas masukannya, ini sangat membangun sekali. Ya, memang sebenarnya ketika saya sudah mengupload video, saya harapkan mahasiswa itu belajar sebelumnya, dan pas pertemuan secara Zoom meeting itu, secara sinkronus itu, saya memang langsung memberikan tugas ya. Saya seharusnya memang sebelumnya saya harus berdiskusi dulu terkait dengan pemahaman dari mahasiswa saya, dan itu sangat penting sebenarnya ya. Terima kasih Bu Gracie atas masukannya, akan saya coba perbaiki untuk pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas masukan yang diberikan.